Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bahari, selamat datang di Podcast Segara episode ke-6. Episode kali ini masih dalam Semarak Expo Aquaculture dan gelar percontohan pengembangan agribisnis di sektor kelautan dan perikanan dalam acara PENAS, Pekan Nasional KTNA ke-16 yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat. Kalau dua episode yang lalu kita sudah ngobrol-ngobrol tentang kegiatan berbudidaya ya di sektor kelautan dan perikanan. Kali ini kita kembali lagi nih melanjutkan apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah diceritakan oleh Bapak Kepala BRSDM di episode 2 lalu. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang SFV atau Smart Fisheries Village, dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Sudah hadir di sini Bapak Triyono. Selamat sore Pak Triyono. Selamat sore Mbak Bena. Iya, gimana kabarnya Pak Triyono? Alhamdulillah sampai sore ini kita masih sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Ya. Moodnya bagus ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Siap nih berarti berbagi informasi, cerita-cerita dengan sahabat Bahari yang di sini maupun yang di rumah ya Pak ya? Dengan senang hati kita akan bercerita apa yang bisa kita ceritakan. Siap. Suka sekali saya dengan semangatnya Pak Triyono, sahabat Bahari. Bapak sudah sampai di Padang tanggal berapa nih Pak kalau boleh tahu Pak? Kebetulan kami ya di Pusat Riset Kelautan ini ya, satu rombongan di tanggal 12 Juni kemarin. Oke, sudah dari tanggal 12 berarti ya Pak ya. Sudah mampir ke saung mana aja Pak Tri? Di saung-saung pertanian kita sudah mampir juga, dan terutama untuk semua saung di KKP ini kita pastinya sudah kunjungi, ya benar. Tadi juga kalau nggak salah ngisi pelatihan ya Pak ya di saung pelatihan Pak? Benar, ya. Boleh cerita nggak itu tadi gimana kegiatannya di saung pelatihan Pak Triyono bersama tim dari Pusriskel Pak? Baik, jadi memang khusus tanggal 14 ini adalah bagian dari Pusat Riset Kelautan untuk bercerita mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kalau boleh bercerita sebelumnya, bahwa Pusat Riset Kelautan ini mempunyai beberapa UPT. UPT yang pertama kebetulan ada di Sumatera Barat, yaitu Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang kebetulan ada di Bungus. Kemudian ada Loka Teknologi Kelautan yang ada di Wakatobi, dan kemudian ada instalasi pengolahan sumber daya air laut di Pamekasan, dan ada juga calon UPT yang di Pangandaran. Nah, dari beberapa UPT itu kita bercerita mengenai apa yang dikerjakan oleh UPT-UPT tersebut. Salah satu diantaranya adalah mengenai SFV yang dilakukan oleh Pusat Riset Kelautan di Pasaman Barat. Kemudian teknologi SFV yang dikembangkan oleh LPTK Wakatobi, dan juga kita bercerita mengenai usaha garam rakyat yang dilakukan oleh IPSAL atau instalasi pengolah sumber daya air laut yang ada di Pamekasan. Jadi 3 sesi itu kita tutup dengan bercerita mengenai kebencanaan yang ada di Indonesia, khususnya bencana pesisir. Sangat bermanfaat sekali berarti ya Pak ya? Benar, iya. Antusiasme dari para peserta seperti apa tadi Pak Tri di saung pelatihan? Ya, alhamdulillah tadi dari 60 bangku yang kita sediakan ternyata masih kurang 10. Oh, jadi ada melebihi 70 kapasitas orang, melebihi ya berarti kapasitas. Ya, teman-teman yang ada di PENAS ini rupanya sangat antusias untuk mengetahui lebih jauh apa sih SFV itu gitu. Iya. Jadi ada rasa-rasa penasaran mengenai SFV. Berarti nggak salah dong tema pembahasan kita pada sore hari ini Pak Triyono. Alhamdulillah sudah tepat, karena juga tepat pada hari ini juga kita tadi membahas SFV. Oke, siap ya Pak ya. Bapak tadi sudah bercerita Pak, dari Pusat Riset Kelautan itu ada UPT-nya macam-macam di mana-mana ya Pak ya, di beberapa titik ya Pak ya. Dengan tema Smart Fisheries Village. Dan narasumbernya dari Bapak ini dari Pak Triyono dari Pusriskel, sahabat Bahari. Ya. Peran Bapak dan juga tim dari Pusriskel terhadap inovasi SFV ini seperti apa ya Pak Tri ya? Baik. Jadi apa yang dikerjakan oleh Pusat Riset Kelautan ini tetap berbasis pada TUSI sebagai kelautan, dalam kebijakan kelautan. Maka dari itu, seperti kami sebutkan tadi, kita memiliki UPT yang ada di Bungus, di Sumatera Barat, yang kebetulan mempunyai hubungan yang harmonis dengan pemda-pemda yang ada di Sumatera Barat ini. Salah satunya adalah Pemda Pasaman Barat. Baik. Gayung bersambut rupanya, karena kita pada waktu itu mensosialisasikan SFV di Pasaman Barat. Rupanya Kabupaten Pasaman Barat ini menyambut dengan baik, dengan cara mereka akan mengajukan satu lokasi yang akan dikembangkan sebagai SFV.
khususnya yang berbasis kelautan. Apa itu? Yaitu SFI yang basisnya pada sumber daya kelautan, antara lain wisata bahari, kemudian ada juga dari potensi bawah laut, terutama ada potensi penyelaman dan sebagainya. Ya. Kita ngomongin SFI ya Pak ya. Benar ya. Berarti tadi ada berapa Pak SFI, kategori SFI Pak? Kalau kategori SFI ada 2. Yang pertama, mungkin ini sobat bahari perlu tahu ya, pada waktu Bapak Kepala Badan kemarin menjelaskan mengenai SFI, ini kita akan mungkin agak sedikit lebih detail bagi sobat bahari semuanya. SFI itu ada 2. Yang pertama adalah SFI yang berbasis desa, yang kedua adalah SFI yang berbasis UPT. Jadi kalau berbasis desa ini diutamakan adalah usulan dari daerah, sedangkan yang berbasis UPT ini kita mendesiminasikan teknologi-teknologi yang sudah dihasilkan oleh UPT kita supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian. Begitu Mbak. Ya. Dari SFI UPT dan juga SFI desa ya Pak ya, 2 kategori tersebut perbedaannya apa Pak? Baik, sebenarnya hampir sama, cuma kalau kita lihat dari perbedaannya, SFI desa ini tumbuh dari inisiasi atau dari prakarsa daerah. Karena daerah mengetahui potensi SFI ini ternyata akan membawa keuntungan bagi masyarakat, maka desa dengan inisiatifnya mengajukan SFI gitu ya. Jadi Pemda mengajukan desa untuk dikembangkan sebagai SFI. Sedangkan dari UPT memiliki teknologi yang pernah dihasilkan yang kemudian akan diterapkan ke masyarakat. Jadi beda sumbernya gitu ya Pak ya. Kalau desa dari pemerintah daerah, kalau UPT ya kita teknologi yang ada di UPT ini kita diseminasikan ke desa. Oke. Seperti itu ya. Kalau di Pusriskel sendiri Pak, di bawah bukan binaan ya. Gini deh, Pusriskel sendiri mengelola berapa SFI Pak yang sudah dikelola? Oke. Ya. Untuk saat ini sobat bahari semuanya, Pusat Riset Kelautan memiliki atau mengelola 3 SFI. Yang pertama SFI desa di Desa Jorong Sikabau di Pasaman Barat. Kemudian 2 SFI UPT yang berbasis di LPTK yang ada di Wakatobi melalui pengembangan kios maritim dan AIS atau Automatic Identification System untuk keselamatan pelayaran para nelayan. Kemudian yang ketiga adalah UPT Usaha Garam Rakyat yang ada di Pamekasan. Jadi masing-masing akan mempunyai ciri khas tersendiri. Kalau di Wakatobi ini fokusnya di keselamatan pelayaran, sedangkan di Pamekasan ini fokusnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui cara mengolah garam yang baik, terutama untuk garam-garam konsumsi. Begitu. Oke, Bapak berarti masing-masing daerah itu mempunyai potensi sendiri-sendiri ya Pak ya, berbeda-beda ya Pak ya. Kalau di Sumbar itu tadi Pak, progresnya untuk SFI desa yang ada di Sumbar seperti apa untuk saat ini Pak? Update-nya bagaimana? Baik, sebenarnya SFI desa yang di Sumatera Barat ini diawali dengan penandatanganan MOU antara Pemda di Pasaman Barat dengan BRSDM, yang mana itu dilakukan di pertengahan Maret. Hingga saat ini kita mulai mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di Desa Jorong Sikabau, baik itu potensi sumber daya alamnya, baik itu untuk wisata bahari ataupun sumber daya yang lainnya, kemudian sumber daya ekonomi masyarakat, sosial ekonomi masyarakat, dan yang tidak lupa juga kita mengidentifikasi sistem kelembagaan yang berkembang di situ. Apakah di situ sudah ada semacam koperasi atau perkumpulan atau asosiasi dalam masyarakat yang basisnya pada ekonomi di daerah tersebut. Oke. Bapak balik lagi tadi ya Pak, kan dari masing-masing daerah itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Benar. Pasti banyak bedanya ya Pak daripada samanya. Samanya sih punya potensi, tapi bedanya kan mungkin komoditasnya atau ya dari sumber daya alam yang ada ya Pak ya. Itu boleh diceritakan nggak Pak ke sahabat bahari yang ada di rumah, proses terciptanya SFI dari masing-masing daerah itu gimana nih, kegiatan yang dilakukan Bapak untuk ini punya potensi nih, bisa nih jadi SFI. Boleh cerita nggak Pak? Jadi begini sobat bahari semuanya ya, untuk menjadi sebuah SFI itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Baik itu bagaimana dengan modernisasinya, bagaimana dengan teknologinya, sustainability-nya, dan juga regeneration-nya. Jadi ada 5 kategori. Nah nanti
kita akan menilai dari 5 kategori tersebut, di mana nanti evaluasi akhir akan menentukan apakah desa ini cocok untuk diajukan sebagai SFI atau tidak. Oh gitu. Ya. Pernah nggak Pak ada desa yang dia sudah mengajukan nih pengen jadi SFI, gitu, pengen jadi Smart Village, tapi pada prosesnya ternyata nggak cocok nih gitu. Ada nggak Pak? Kalau di Puriskal sampai saat ini belum ada. Belum ada. Belum ada. Ya. Ya alhamdulillah sampai saat ini karena hubungan kita baik dan keseriusan teman-teman ini untuk mengidentifikasi baik itu permasalahan maupun potensinya, ini belum menemukan kendala yang berarti. Oh gitu. Begitu ya. Kalau kendala berat nggak ada, tapi kendala-kendala yang sering kali ditemui di lapangan seperti apa Pak? Baik Mbak, begini ya Sobat Bahari semuanya, kita tidak menampik kenyataan bahwa memperkenalkan sebuah teknologi baru itu bukan hal yang mudah. Pasti ada penolakan-penolakan dalam masyarakat. Namun demikian hubungan baik dengan masyarakat, pendekatan yang membumi ya istilahnya ya Mbak ya, itu akan mengatasi semua hal tersebut. Dan yang penting kita tekankan bahwa introduksi teknologi-teknologi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat yang lebih sustain atau lebih berkelanjutan. Jadi alhamdulillah ya tidak ada kendala yang berarti untuk hal tersebut. Bapak tadi kan menyebutkan ada 5 komponen kalau tidak salah ya Pak ya untuk kriteria sebuah desa untuk menjadi SFI gitu ya Pak ya. Berarti untuk komponen tersebut sudah memadai di Sikabau Pak? Alhamdulillah insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Ya karena kan masih kita akan menilai lagi karena ke depan ini selama Juli sampai Agustus ini akan terus dilakukan survei baik fisik maupun sosial ekonomi dan kelembagaan. Dan nanti di akhir Agustus baru kita nanti kita akan seperti apa sih gitu ya. Begitu Pak. Ya. Tadi ada yang wisata Pak. Apa sih yang menjadi keunggulan wisata Bahari di Sikabau nanti Pak Tri? Ya. Baik Sobat Bahari semuanya. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, di Hari Raya Idul Fitri itu adalah momen yang sangat berharga bagi masyarakat untuk pulang kampung. Dan salah satu daerah atau kawasan yang dikunjungi oleh masyarakat yang pulang kampung di Ranah Minang ini adalah di Kabupaten Pasaman Barat, khususnya di Desa Jorong Sikabau. Dari data yang kita peroleh di lapangan ternyata ada ribuan wisatawan yang menikmati keindahan pantai di Jorong Sikabau. Itu adalah salah satu potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Oke, Bapak, ini kan dalam acara Penas ini KKP menggelar Expo ya Pak, Aquaculture dan gelar percontohan. Sahabat Bahari, mungkin ada yang sampai hari ini belum datang ke acara Penas nih. Kita membahas SFI, penasaran yang diomongin Pak Tri ini begini. Daripada ngayal-ngayal aja, ngawang-ngawang aja, ini bisa datang di sini ya Pak ya, di Penas di belakang kita ini ada kolam pemancingan sahabat Bahari. Di kolamnya gratis ini. Iya betul, gratis. Jangan takut gratis nggak ada ikannya Mbak. Ada ikannya gitu ya Pak ya. Di belakang sana juga sudah ada mini percontohannya, mini SFI ya Pak ya, yang bisa dilihat langsung oleh sahabat Bahari. Bagaimana sih pembangunan SFI ini, mininya ada di sini sahabat Bahari, dan informasi-informasi lainnya juga tersedia ya Pak ya di saung SFI ini. Bapak, kalau saya boleh tanya Pak, sudah ada contohnya. Ini alur proses bisnis prosesnya boleh dijelaskan ke sahabat Bahari nggak Pak? Bagaimana sih sistem kerjanya SFI ini di sebuah SFI desa maupun SFI UPT mungkin Pak? Boleh diceritakan Pak? Kalau yang SFI desa tentu kita berawal dari potensi di desa tersebut ya. Kalau kita seperti Jorong Sikabau tadi, potensinya adalah potensi wisata bahari salah satunya. Tentu wisata bahari itu tidak hanya berkunjung lalu melihat. Tentu ada dukungan-dukungan dari potensi yang lain. Kebetulan di Desa Jorong Sikabau ini di situ juga ada potensi untuk pengembangan budidaya ikan melalui KJA atau keramba jaring apung. Iya, betul. Di mana dari KJA itu tersebut kemudian hasil dari budidaya tersebut digunakan langsung sebagai daya tarik wisata kuliner. Oh. Ya kabarnya di sini kulinernya sangat spesifik yang belum ada di tempat lain. Apa itu Pak Tri? Semacam itu masakan dari ikan pokoknya.
saya nggak mau menyebutkan biar sobat-sobat Bahari semua ini penasaran seperti apa sih gitu ya. Masih jadi rahasia sahabat Bahari. Tapi kalau mau tahu rahasianya apa ya datang ke sana. Baru Oke. tahu ya. Biar penasaran. Siap, berarti Pak Tri masih belum mau membocorkan nih sahabat Bahari, kita harus datang langsung ke Ya, sana katanya benar. supaya tahu apa sih itu masakan atau resep rahasia dari kuliner di situ ya Pak Benar. ya. Tapi yang penting nggak ada di tempat lain. Oke. Nggak ada di tempat lain ya. Pak, kalau rencana ke depan Iya. dari SFV yang dikelola oleh timnya Bapak ya, dan teman-teman dari Pusriskel seperti apa Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau yang SFV di Pasaman ini mungkin di bulan-bulan September kita sudah mulai running ya Pak ya, sudah mulai running, proses bisnisnya sudah mulai dijalankan dan di bulan November ini nanti direncanakan sudah di launching oleh Bapak Kepala Badan. Jadi targetnya November ini kita sudah running sepenuhnya karena sudah di launching ya. Kemudian untuk SFV yang di UPT memang dari usaha garam rakyat kita sedang giat-giatnya ini mengembangkan teknologi-teknologi terbaru yang tentu kita berpedoman bahwa teknologi ini harus murah, sederhana, bisa dioperasikan oleh masyarakat dan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Dan kita ini sudah pada tahap membuat alatnya. Jadi bukan lagi kita masih merancang, enggak. Kita sudah mulai merangkai alatnya. Semoga di bulan ke depan ini alatnya sudah jadi dan kita nanti bisa mengoperasikan alat tersebut bagi kepentingan masyarakat. Tadi bulan apa Pak? November ya? Kalau yang launchingnya targetnya di bulan November. Iya. Lokasinya Yang di Pasaman Barat, di yang Pasaman di Barat. Corong Sikabau. Iya. Berarti rencana kegiatan yang akan datang itu ya peresmian ya Pak Peresmian ya untuk yang SFV paling, di iya, di Pasaman Pasaman Barat. Barat, benar. Boleh dong Pak spill lagi nih buat sahabat Bahari, menariknya SFV di Pasaman Barat itu apa supaya nanti begitu launching Iya. langsung boom gitu Pak. Ya. Menariknya apa Pak? Baik sahabat Bahari semuanya, kita tahu ya Sumatera Barat ini selain mempunyai potensi wilayah yang sangat bagus, juga potensi budayanya juga tak kalah menarik. Pasaman Barat, terutama di desa Corong Sikabau ini, itu adalah desa yang kalau kita lihat itu seperti pulau, tapi dekat sekali dengan daratan utama. Pasir putihnya itu sangat bersih. Kemudian dukungan air yang jernih itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pehobi selam. Ini akan bikin penasaran ini yang di bawah air itu ada apa sih? Oke. Kok airnya jenis seperti itu? Kan tidak mungkin air yang jernih terus ikannya nggak datang, nggak mungkin. Pasti banyak ikan yang datang dan Iya. ikannya itu kan pasti beda lah sama tempat-tempat yang lain karena setiap tempat akan mempunyai ciri khas tersendiri. Betul. Bapak akan seperti apa nanti kolaborasi dari 3 SFV di lingkup Pusriskel? Apakah nanti satu sama lain akan saling mengisi Pak? Untuk SFV di 2 UPT dan 1 desa ini mempunyai spesifikasi tersendiri. Seperti di LPTK ini kan basisnya kegiatan kenelayanan, perikanan tangkap. Oke. Sedangkan di Pamekasan ini basisnya adalah produksi garam rakyat. Jadi basis di tambak garam. Sedangkan yang di Pasaman ini basisnya adalah wisata bahari. Ketiganya meskipun itu tidak saling terkait tetapi akan saling mendukung bagi masyarakat di daerah setempat atau daerah tersebut. Ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Iya, ya. benar. Kalau dari teman-teman Pusriskel sendiri ada nggak punya apa ya cita-cita? Kayaknya ini SFV ini menarik, kayaknya desa ini menarik deh misalkan jadi SFV dengan potensi yang seperti ini gitu. Ada nggak Pak impian-impian dari teman-teman Pusriskel sendiri Pak? Kalau impian itu pasti ada, cuma teman-teman ini kadang-kadang nggak mengungkapkan itu ya Pak. Suka Impian malu-malu ada. mengungkapkan mimpinya. Mungkin teman-teman ini malu kalau mimpinya dicontek. Gitu. Bisa aja Pak Triyono. Tapi yakin ada. Karena Ada. kita punya selain UPT kita juga punya mitra-mitra di daerah. Kita punya mitra di Natuna, kita punya mitra di Saumlaki, kita punya mitra di Merauke dan pasti mereka mempunyai karakteristik sumber daya yang berbeda-beda dan itu pasti
akan ada yang sangat berpotensi untuk menjadi SFI. Oke. Iya. Bapak tadi kan sempat mention ya kalau misalkan dari SFI desa sendiri bersinergi dengan Pemda ya Pak Iya, ya. benar. Kita dari Kementerian Kelautan dan Perikanan otomatis sangat membutuhkan ya Pak ya komitmen Benar. dari Komitmen Pemda dan dari juga Pemda. masyarakat desanya Benar, ya Pak iya. ya. Kalau kita bicara sinergi Pak, ada nggak sih pihak lain atau korporat mungkin yang bersinergi dalam inovasi SFI ini, dalam program SFI, mungkin dukungannya atau seperti apa Pak sinergi yang terbentuk di program SFI ini? Nah, Sobat Bahari sekalian ya, sebenarnya core dari SFI ini adalah kemitraan. Core-nya? Core-nya adalah jejaring kemitraan. Jadi kayak di Pasaman ini kita bermitra dengan Bank Nagari. Oh, oke. Dan juga tentu pasti ada asosiasi yang lain yang akan turut campur mengembangkan SFI di Pasaman. Kemitraan itu menjadi kunci, Pak. Seperti yang untuk UPT juga punya mitra-mitra yang lain yang ikut juga mengembangkan. Oke. Begitu. Ya. Selain Bank Nagari, apakah ada lagi Pak yang memang mengajukan diri untuk berkolaborasi memajukan sektor kelautan dan perikanan melalui program SFI ini, Pak? Sejauh ini masih kita telusuri lagi ya Pak, cuma sudah ada sih, tapi saya masih belum bisa menyebutkan mana. Oh gitu, ya, rahasia lagi nih Pak Tri ya. Tapi nanti pokoknya di November itu kita lihat. Siap, oke Pak. Ya. Kalau untuk tadi kan Bapak bilang ya, kuncinya, core-nya itu adalah kemitraan. Ada nggak sih identifikasi tersendiri untuk mendukung SFI khususnya di Pasaman Barat? Apakah sudah dijajaki Pak? Kalau kemitraan sendiri ya kita sudah menjajaki Pak. Kita sudah mulai menjajaki akan seperti apa nanti itu kita sudah. Identifikasinya seperti apa Pak Tri? Untuk yang kemitraan identifikasinya tentu kita bermitra itu adalah yang saling menguntungkan ya. Mutualisme ya. Mutualisme ya, ada simbiosis mutualisme. Menguntungkan bukan bagi BRSDM tentunya, tapi juga menguntungkan bagi masyarakat desa yang dikembangkan sebagai SFI. Kalau yang di Pasaman Barat sendiri Pak, lokasinya berapa jauh nih Pak? Kalau misalkan saya kan dari di sini lokasi Penas ya, dari Tabing ya, Padang. Saya mau ke Pasaman, mampir ke SFI yang di Pasaman, pengen lihat-lihat dulu aja. Kan Pak Tri tadi banyak menyebutkan rahasia. Saya jadi penasaran Pak, pengen datang ke sana sendiri. Atau Pak Tri udah pernah ke sana belum? Kalau di sana di lokasinya ya, dari sini ke Pasaman Barat dulu, baru ke desa itu. Paling lama 7 jam lah. Waduh, paling lama 7 itu jam paling ya, lama Pak, ya? 5 jam ya juga bisa kalau jalannya kosong gitu ya. Oh gitu. Iya. Pak Tri sudah pernah ke sana ya? Ya alhamdulillah pernah. Ya pastinya sudah pernah ya, orang yang riset beliau gitu. Ada lagi nggak Pak yang pengen disampaikan, yang pengen diceritakan kepada sahabat Bahari? Mungkin misalkan nih ada sahabat Bahari yang dari Jawa, Jawa Tengah misalkan, kayaknya desaku berpotensi deh buat jadi SFI gitu. Kalau Jawa Tengah sudah ada loh Mbak. Di mana itu Pak? Kan Jawa Tengah. Ya, Panembahan yang menjadi contoh di sini ya Pak ya. Ya, itu kan Jawa Tengah. Nah, kalau dari desa sendiri mungkin sobat Bahari semuanya yang perlu kita tekankan di sini adalah pengenalan teknologi, pengenalan SFI itu tentu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi apabila kita memperkenalkan teknologi, sebaiknya kita sambut dengan baik ya untuk penerapan teknologi, di mana itu nanti pada akhirnya juga akan bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat. Oke. Begitu. Iya. Misalkan Pak, saya kan juga anak desa Pak ceritanya. Apa iya Pak? Iya Pak. Saya dari Jawa Tengah kebetulan. Apakah dari satu provinsi ada pembatasan, misalkan di Jawa Tengah cukup satu aja penembangan, Jawa Barat boleh 2 deh, atau bebas Pak? Di mana di situ ada potensi bisa jadi SFI gitu, atau ada pembatasan tersendiri Pak? Sebenarnya yang menentukan dia jadi SFI atau enggak kan penilaian tadi ya. Oh iya. Semuanya boleh memajukan, tapi memenuhi enggak dari 5 kriteria yang kita sebutkan tadi? Kalau memenuhi ya tentunya bisa diajukan atau bisa dikembangkan sebagai SFI. Kalau pembatasan saya kira tidak ada itu. Oh gitu. Yang penting 5 kriteria itu terpenuhi. Oke. Iya. Bapak misalkan ada yang pengen mengajukan. Iya. Apakah harus ke Pusriskel saja atau terpusat ke BRSDM atau dari satker lainnya? Itu kan kita minim informasi ya Pak. Mungkin sahabat Bahari yang di rumah juga minim informasi. Mungkin boleh Pak dibagikan informasinya kepada sahabat Bahari yang di rumah yang
Ya, silakan. Ya, baik. Baik Sobat Bahari semuanya yang mungkin yang berada di daerah ya. Jika ingin mengajukan SFI bisa menghubungi penyuluh. Penyuluh kita kan ada di seluruh Indonesia. Penyuluh perikanan ya. Penyuluh perikanan. Nah, di situ kan penyuluh mempunyai Satmingkal. Nanti dari penyuluh itu akan diajukan ke Satmingkal dan nanti juga akan diajukan proposalnya ke BRSDM. Jadi pertama berkomunikasi dengan penyuluh dulu yang ada di daerah. Atau misalnya kalau dekat dengan UPT ya silakan dengan UPT. Kita tidak membatasi komunikasi, Pak. Begitu. Oke. Pak Tri, saya pengen tanya lebih dalam lagi nih, Pak. Kita ngomong tentang masyarakat di desa. Masyarakat di desa itu kalau ibarat anget tuh kayak anget-anget kuku, gampang-gampang susah, Pak. Dalam artian seperti ini, misalkan mereka secara sosiokulturnya tuh sudah terbentuk, kan pastinya sudah dari beberapa tahun yang lalu ya Pak ya. Terus kita datang menawarkan SFI nih, program SFI, yuk gabung di sini. Walaupun tujuan kita baik, tapi kan pasti menemukan kendala. Ada yang enggak gitu. Kita cukup dengan seperti ini tuh pernah nggak? Ada nggak Pak yang kayak gitu Pak? Sebenarnya kalau masyarakat desa itu bukan masyarakat yang susah. Terus gimana Pak Tri? Yang penting itu kena hatinya gitu ya. Kena hatinya yang penting. Itu dia PR-nya, gimana caranya kena hatinya Pak Tri? Ya kita bisa berkomunikasi bahwa kita itu adalah teman. Yang pertama kita setarakan dulu bahwa kita itu adalah teman. Oke. Komunikasi kita bangun dengan baik, kemudian ya perlahan-perlahan kita sosialisasikan mengenai SFI, mengenai program-program. Baru kemudian kalau penolakan pasti ada, tapi kan dengan penolakan itu kita tahu kekurangan kita di sini, mungkin pendekatannya harus ke sini deh, gitu ya. Yang penting nanti tujuannya ke tadi itu. Satu tujuan masuk di hati masyarakat. Begitu, ya. Oke, berarti tetap ada lah ya Pak kendala-kendala seperti pasti itu Pak. Pasti ada, ya. Tapi sangat bisa saya diatasi. yakin pasti ada, ya. Oke. Ya. Kalau dari Pusriskel sendiri Pak, SFI selanjutnya nih, selain Pasaman Barat yang nanti akan segera di launching soon, ada nggak? Ini yang sangat dekat mungkin yang usaha garam rakyat ini yang mau di-launching. Usaha garam rakyat. Benar. Karena kan core-nya ini kan kita membangun alat ya. Peralatannya kan sudah ya mungkin sudah 60% kita bangun ya. Jadi nanti launchingnya juga akan bisa dipercepat gitu. Begitu ya. Ada nggak Pak yang pengen disampaikan kepada sahabat Bahari di rumah? Untuk apa ini Pak? Tentang apa? Terkait SFI dong Pak, atau kemajuan ini di sektor kelautan dan perikanan. Baik, Sobat Bahari semuanya, Bapak Menteri kita kan memiliki 5 prioritas pembangunan ya. Baik itu mengenai perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan kawasan budidaya dan juga pengawasan atau pengendalian gerakan bersih pulau-pulau kecil dan pesisir. Kemudian ada gerakan bersih atau BCL ya, Bulan Cinta Laut. Semua program itu tentu ditujukan untuk kemakmuran kita bersama. Saya mengharap untuk teman-teman yang ada di rumah semuanya ya, kita ikut mendukung program-program tersebut. Apabila program tersebut kita tidak bisa memberikan dukungan secara langsung, kita bisa memberikan dukungan melalui kemampuan diri kita. Misalnya di daerah yang Sobat Bahari semua tinggal di daerah yang dekat dengan daerah konservasi. Oke, mari kita ikut menjaga kawasan konservasi. Kalau di daerahnya itu belum ada pengelolaan sampah yang baik, mari kita kelola sampah yang baik. Sebagaimana masyarakat kelautan dan perikanan ini mengelola atau mengolah sampah melalui program BCL. Seperti itu. Jadi jangan terlalu berpikiran bahwa untuk mendukung itu harus besar dulu. Dari diri kita dulu, kita sudah bisa mendukung program-program kelautan dan perikanan. Mulai dari langkah kecil, yaitu dari diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Baik. Sahabat Bahari, itu dia pesan dari Pak Triyono, narasumber kita pada sore hari ini. Dan semoga ya Pak ya untuk SFI di Pasaman Barat ini yang sedang on progress, prosesnya berjalan lancar ya Pak ya. Dan mengingat potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Padang itu kan besar sekali ya Pak ya. Sangat besar. Indah banget juga. Benar, laut ada, lautnya bagus. Pesisirnya oke, ada gunung-gunung dan lain sebagainya. Saya rasa dari sumber daya alamnya sendiri sudah sangat mendukung. Harapannya tidak hanya di Pasaman Barat. Lahirlah SFI lainnya di Padang. Jadi ada beberapa titik gitu harapannya gitu ya Pak ya. Gak kerasa nih sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang di sore hari ini Pak dengan suasana yang cerah. Moodnya cerah ya Pak ya. Alhamdulillah ini sangat cerah ini.
Baik, luar biasa sekali narasumber kita pada sore hari ini sahabat Bahari. Dan untuk sahabat Bahari yang kiranya masih penasaran nih terkait Smart Fisheries Village itu seperti apa sih? Masih ada kesempatan sampai besok sahabat Bahari, sampai tanggal 15 kita masih ada di acara Pekan Nasional KTNA yang ke-16 di Padang, Sumatera Barat. Jangan lupa maksudnya datang ke sini. Selain saung SF itu juga banyak saung-saung lainnya sahabat Bahari. Ada saung literasi, ada saung magot, ada saung pelatihan juga yang jadwalnya sahabat Bahari bisa cek di sosmednya Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Kalau misalkan nih sahabat Bahari pengen belajar lagi atau pengen tanya-tanya sama Pak Triyono, boleh nggak sih Pak menghubungi teman-teman di Pusriskel gitu atau menghubungi boleh. Pak Triyono? Kita terbuka. Iya. Terbuka. Ya bahkan misalnya teman-teman butuh materi apa, kebetulan kita sudah banyak cetak buku loh, Pak. Wah. Jadi nanti kita mau bicara tentang tsunami, ada bukunya, silakan ambil. Dan nanti kita bisa menghubungi, mungkin kulonuwunnya ke Kapus Riskel, nanti kita bantu. Oke, iya. Menyenangkan sekali ya sahabat Bahari, Pak Tri pada sore hari ini. Kita mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama, Pak. Sudah berkenan berbagi informasi sama sahabat Bahari di sini maupun yang di rumah ya. Terima kasih sekali lagi Pak Tri. Sahabat Bahari, jangan lupa untuk terus update ya informasi seputar kelautan dan perikanan di podcast Segara yang tersedia di kanal YouTube dan juga Spotify Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekian podcast Segara episode ke-6. Terima kasih dan sampai jumpa.